Siaran ini akan membahas PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, selamat siang untuk Bapak Kepala PPK Kabupaten Trenggalek, Dr. Andes Stefanus Triadi Atmono SMI. Selamat siang menjelang sore. Kemudian selamat siang untuk Kasat Binmas Polres Trenggalek AKP Suyono SH MHUM. Selamat siang Bung Tomo. Iya. Dan selamat sore untuk Bapak Dan Ramil 04 Bendungan, Kapten Infanteri Supoto. Selamat siang menjelang sore. Dan secara langsung aja ini kita juga akan membahas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Trenggalek yang mulai tanggal 11 sampai dengan 25 Desember berlaku selama 2 minggu dan juga akan disampaikan langsung oleh Bapak Stefanus Triadi Atmono MSI. Oke, terima kasih mitra dengar RPA Radio Praja Angkasa FM yang pada hari ini masih mendengarkan siaran langsung berkaitan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat guna pencegahan dan pengendalian penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau COVID. Bapak Ibu sekalian, ini memang instruksi menyeluruh Jawa Bali, jadi ada PSBB. Kemudian ditindaklanjuti keputusan Gubernur Jawa Timur dan oleh Bapak Bupati Trenggalek, dituangkan dalam keputusan Bupati Trenggalek nomor 28 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini dimaksud dalam rangka untuk mencegah dan mengendalikan pandemi penyebaran COVID-19 yang terjadi khususnya di Jawa Timur, apalagi di Trenggalek saat ini. Dan di perlakuan keputusan Bupati Trenggalek ini diatur mekanisme bagaimana pemberlakuan PPKM dan sebagainya. Termasuk bagi saudara-saudara kita khususnya yang melaksanakan aktivitas di kantor diberlakukan berkaitan dengan work from home atau WFA 50%. Dan work from office ini juga 50%. Tentunya tetap memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kemudian sistem pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online. Kemudian khusus untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, sektor perekonomian ini tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kemudian beberapa hal yang diberlakukan pembatasan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi restoran, makan minum di tempat ini sebesar 25%. Untuk layanan makanan dimohon dapatnya melalui pesan antar atau dibawa pulang, tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran. Kemudian jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mal ini sampai dengan pukul 19.00 atau jam 7 malam. Berkaitan dengan yang lain, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kemudian mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sedangkan untuk kegiatan sosial dan budaya dihentikan sementara. Sedangkan untuk kegiatan yang tidak bisa ditunda seperti hajatan, pernikahan itu diperbolehkan. Dilaksanakan dengan pengaturan jumlah undangan paling banyak 30 orang dalam satu ruangan, tidak berjabat tangan dan wajib disediakan hand sanitizer dan kelengkapan protokol kesehatan, serta tidak ada sajian makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman dibawa pulang. Ini berkaitan beberapa hal yang mungkin nanti akan
lanjutkan dengan rekan-rekan Pak Yono dari Kepolisian dan Pak Supoto dari Kodim 0806 Trenggalek. Iya, terima kasih untuk Bapak Stefanus Triadi Atmono SMI. Kemudian juga untuk Bapak Kasat Bimas Polres Trenggalek AKP Suyono SHMFU mungkin juga akan membahas di mana kegiatan masyarakat selama periode 11 Januari hingga 25 Januari 2021 ya. Di mana tadi Pak Tri juga sudah menyebutkan yang pertama tempat kerja ini menerapkan work from home atau WFH ya 75%. Ini dengan penerapan protokol kesehatan yang begitu ketat Pak Yono. Nggih, betul. Ya. Mungkin Bapak juga akan menjelaskan di mana masyarakat Kota Trenggalek ini masih awam ya dengan adanya tempat kerja ini menerapkan WFH 75% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Mungkin juga mau dijelaskan supaya tetap rinci begitu Pak Yono. Nggih, terima kasih Bung Tomo. Perkenalkan saya KP Suyono Kasat Bimas Polres Trenggalek. Kepada mitra dengar Radio Praja Angkasa Kabupaten Trenggalek, kami sampaikan salam sehat. Semoga kita semua diberikan barokah kesehatan dan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentu dengan kita tetap menjaga protokol kesehatan sebagai ikhtiar kita, yaitu dengan tetap rajin, kemudian disiplin menggunakan masker yang benar, kemudian menjaga jarak apabila di tempat umum dan sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Kemudian Bung Tomo disampaikan kepada mitra dengar Radio Praja Angkasa sekalian, mengingat di Indonesia, Jawa Timur termasuk Trenggalek ini di beberapa waktu terakhir ini memang penularan COVID-19 ini cukup tinggi. Di antaranya di Trenggalek sampai saat ini yang terkonfirmasi positif ini sampai 1.323 orang yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Trenggalek. Di antaranya ada 71 orang yang meninggal dunia. Dan saat ini masih dalam perawatan ada 263 orang yang sedang melaksanakan perawatan baik itu di rumah sakit, di Askof maupun di puskesmas yang dalam hal ini puskesmas yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Nah, kepada beliau-beliau yang saat ini masih dalam masa perawatan, mari seluruh mitra dengar kita doakan semoga mereka segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyampaikan terkait dengan PPKM ini, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Trenggalek yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasatpol PPK Pak Triadi, bahwa di Kabupaten Trenggalek ini juga diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Di antaranya tadi kerja dari rumah gitu ya. Ini tentunya sudah diatur oleh instansi masing-masing. Kemudian tadi disampaikan Pak Triadi terkait mall atau perbelanjaan, pusat perbelanjaan atau mall ini wajib tutup pada pukul 19.00. Jadi pagi monggo buka sepagi mungkin, pukul 19.00 ini sudah harus tutup. Ini tentu ini membutuhkan kesadaran kita semua untuk mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Insya Allah dengan panjenengan semua yang memiliki toko, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall dengan tutup pukul 19.00 ini, panjenengan melaksanakan dengan ikhlas, dengan ikhtiar, insya Allah tidak akan mengurangi rezeki panjenengan. Semoga rezeki panjenengan semua tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena niat panjenengan adalah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Ini yang terpenting. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kami dari 3 pilar Kamtibmas, dari Satpol PP, dari TNI dan Polri melaksanakan operasi UCC penertiban, masih ada 1-2 pertokoan yang masih buka pukul 19.00
00 di atas pukul 19, monggo Bapak Ibu sekalian, kita ngeraito kepada diri kita masing-masing. Oh iya, aku tak tertib mematuhi aturan pemerintah, insya Allah rezekiku barokah. Amin, karena amin, ini amin. semua adalah tujuannya untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat. Ngoten Pak Tri nggih. Itu yang terkait dengan mal. Kemudian yang berikutnya tadi disampaikan juga oleh Pak Tri terkait rumah makan. Rumah makan ini tetap diperbolehkan buka, namun dibatasi jumlahnya 25% dari kapasitas. Kalau kapasitas warungnya itu misalnya kapasitas warungnya itu untuk 30 orang, ya 25%-nya seperempatnya dari 25 orang itulah yang diperbolehkan. Bagaimana caranya? Ya kursinya yang diambil. Jadi kursinya jangan penuh. Mungkin ini yang pembatasan ini yang harus ditertibkan. Kemudian monggo para pemilik warung ini memanfaatkan IT sekarang sudah bisa pesan antar dan sebagainya, kemudian melalui Grab dan sebagainya. Ini monggo dilayani sampai tutup warung tidak apa-apa, tapi kapasitas yang untuk duduk di warung ini yang dibatasi ya. Ini Bung Tomo yang perlu kami tekankan, sebagaimana yang sering kita temui pada saat operasi justisi dan penertiban bersama 3 pilar. Terima kasih untuk Bapak Kasat Bimas Polres Trenggalek ini AKP Suyono SHM Hum. Kemudian kita juga lanjutkan kepada Dan Ramil 04 Bendungan Kapten Infantri Poto. Monggo Bapak, ini masih berkaitan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Tadi juga Bapak Yono juga sudah menjelaskan. Kemudian begini Pak, ini juga yang kedua tadi melaksanakan belajar secara daring juga online sudah dijelaskan. Kemudian kegiatan esensial yang berkapasitas ini bagi kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% Pak ya. Ini monggo Pak dipun jelasan. Terima kasih Bung Tomo. Terima kasih kepada pendengar Radio Praja Angkasa. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita tetap semangat Pak. Iya, tetap semangat Pak. Semangat. Jadi pada intinya tadi dari Pak Tri sudah Kasat PP sudah menjelaskan, Kasat Bimas sudah menjelaskan. Kami dari Kodim selalu mengampar dan ikut dan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dengan tidak petugas sendiri juga tidak melupakan protokol kesehatan juga Pak. Iya, betul, karena Pak. Petugas pun tidak kebal dengan adanya virus ini. Yang pertama. Yang keduanya, mohon maaf tadi seharusnya Bapak Komandan yang akan hadir, tetapi karena keperluan yang cukup repot, mau ada keperluan dinas, maka kami dan Ramil Bendungan Kapten Infantri Poto untuk mewakilinya. Jadi pesan beliau yang pertama, kita harus semangat menegakkan, semangat memerangi, semangat mengikuti aturan-aturan pemerintah. Itu adalah salah satu untuk memutuskan rantai COVID yang menular ke masyarakat. Karena kalau apapun aturan, apapun himbauan, kalau masyarakat tetap tidak semangat untuk dan disiplin melaksanakan ini, maka tidak ada apa-apanya, maka bertambah. Ingat, untuk warga kita maka Trenggalek bisa terjadi karena keteledoran bukan aparat saja, tetapi masyarakat juga semua kurang partisipasi. Sengotot-ngototnya, sedisiplin-disiplinnya petugas, tetapi kalau masyarakat tidak aktif, tidak ada apa-apanya kita tugas. Maka saya mohon untuk masyarakat juga, ayo mari kita sama-sama manggayu bagio melaksanakan bagaimana caranya, bagaimana kita terhindar dari COVID, bagaimana terhindar dari musibah seperti ini. Ya, yang pertama cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak, itu yang pertama, itu diimbauan. Yang keduanya, kita harus selalu berdoa karena ini semuanya musibah COVID seperti ini hanya Tuhan yang menurunkan. Dan yang menyabutkan nanti juga Tuhan yang Maha Kuasa. Iya Pak, ini mungkin usia rentan COVID itu yang paling bahaya umur berapa Pak ini ya? Diperkirakan yang paling rentan itu ya.
Mungkin Pak Tri bisa menjawab. Pak Tri, ini jadi terima kasih Pak Bung Tomo dan rekan-rekan mitra dengar yang sampai sore hari ini masih dengan senang hati mengikuti siaran radio Praja Angkasa. Memang saat ini yang namanya virus COVID itu sudah bermutasi, Pak. Jadi ada gen-gen baru, bahkan usia rentan ini di atas usia produktif. Jadi kalau kemarin ini yang diserang rata-rata yang sepuh dan sebagainya, saat ini bahkan anak-anak sudah ada yang masuk asrama COVID. Tadi apa yang disampaikan Pak Yono itu betul. Jadi coba kita cek seberapa jauh ketika peningkatan grafik ketika Trenggalek sebelum di bulan September dan sebagainya, ini angkanya masih minim sekali. Tapi begitu itu mencuatnya naiknya luar biasa, sehingga ketika setelah libur kalau nggak salah di bulan Oktober itu peningkatannya luar biasa, bahkan harus dikendalikan. Bahkan tadi sempat selain dirawat di asrama COVID, di rumah sakit, bahkan ada yang isolasi mandiri. Kita berpesan yang berisolasi mandiri itu agar tertib, betul-betul mematuhi protokol kesehatan, karena ini demi kesembuhan dan segera yang namanya COVID ini terbebas dari kita semua. Ini yang harapan kita. Jadi ini saya kembalikan lagi yang berkaitan dengan usia rentan ini, yang dalam notabene adalah mereka yang usia lanjut dan sebagainya. Tapi saat ini COVID itu sudah menyerang ke anak-anak, bahkan seperti di beberapa media itu kita sudah masuki gelombang kedua ini. Berarti tidak menyerang Pak ya, ini tidak pandang bulu begitu Pak ya enaknya. Tapi selama ini yang paling banyak ini usia 21 sampai dengan 45 Pak, ini yang rentan kena COVID itu. Ya betul, makanya yang rentan kita informasikan mereka yang beraktivitas. Jadi yang makanya penggunaan masker, kemudian jaga jarak, menghindari kerumunan, cuci tangan, air mengalir selama 20 detik. Ini yang harus dipatuhi, makanya pemerintah mengatur demikian. Oh iya, terima kasih Pak Tri ya. Monggo Pak, kita lanjutkan. Jadi tadi kalau kita di awal menyampaikan pembatasan kegiatan masyarakat, kemudian Pak Bupati melalui keputusan ini juga menyampaikan berkaitan kepada jajaran para aparatur tingkat kecamatan, desa dan seterusnya. Jadi kami akan membacakan bahwasanya dalam meningkatkan kembali disiplin protokol kesehatan, menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Jadi ketika cuci tangan itu harus mengalir 20 detik, kemudian jaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan. Kemudian poin berikutnya memperkuat kemampuan tracking sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment, termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan, apakah itu tempat tidur, ruang ICU maupun tempat isolasi atau karantina. Kemudian mengoptimalkan kembali operasional posko Satgas Covid, baik itu di tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan desa atau kelurahan. Kemudian ini sebagaimana dulu Pak Kapolda sudah menyampaikan kampung tangguh. Jadi mengaktifkan kembali kampung tangguh di masing-masing wilayah. Tentunya nanti Pak Yono yang sering berjibaku dengan kampung tangguh ini bisa nanti bagaimana kampung tangguh Semeru ini. Kemudian meningkatkan pengawasan operasi justisi. Tentunya kami bersama 3 pilar, baik dari TNI, dari Polri, kemudian Satpol, akan secara kontinu setiap hari kami laksanakan 2 bahkan 3 kali. Tempatnya berpindah-pindah, mobil maupun stasioner. Ini yang akan kami laksanakan setiap hari dalam rangka menekan penyebaran virus corona. Demikian Bung Tomo, berkaitan dengan PPKM yang diberlakukan di Trenggalek. Iya, terima kasih untuk Bapak
Dr. Andes Stefanus Triadi Atmono, dan kita langsung ke Bapak Kasat Bimas Polres Trenggalek, yaitu Bapak AKP Suyono, SHM. Monggo Pak Suyono. Oke, terima kasih Bung Tomo, mitra dengar Radio Praja Angkasa Trenggalek. Menyambung yang tadi disampaikan oleh Pak Triadi terkait pengaktifan kembali Kampung Tangguh, memang betul Pak Kapolda Jatim sudah mencanangkan Kampung Tangguh Semeru. Bahkan saat ini Kampung Tangguh Semeru itu sudah diadopsi oleh nasional menjadi Kampung Tangguh Nusantara. Jadi seluruh Indonesia saat ini juga menerapkan Kampung Tangguh dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19. Bagaimana masyarakat, Satgas tingkat desa, kelurahan bersama masyarakat ini bisa berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 ini. Itu Bung Tomo. Jadi dalam Kampung Tangguh itu di situ ada posko, di dalam posko itu juga sudah ada di sana terkait data-data warga yang di desa itu, warga yang terkonfirmasi positif berapa, yang sudah sembuh berapa, yang saat ini masih dalam perawatan berapa, dan yang meninggal berapa. Dan apa yang harus dilakukan di sana oleh warga. Misalnya apabila ada salah satu warganya yang terkonfirmasi positif, warga yang lain bisa membantu di sana karena yang positif ini isolasi di Askov. Keluarganya kita bantu, oleh warga dibantu terkait ekonominya, seperti itu. Kemudian di desa ini diharapkan seluruh Satgas ini berpartisipasi aktif. Apabila ada warga yang sering berkerumun di sana diingatkan. Ada warga yang sering kerja pulang pergi luar daerah, ini diingatkan untuk tetap protokol kesehatan, dan ya kalau dari luar daerah ya harus isolasi mandiri, kemudian ya disiplin di lingkungan keluarganya. Untuk diketahui Bung Tomo, bahwa saat ini sudah terjadi penularan di tingkat keluarga. Kenapa demikian? Setelah kami evaluasi bahwa warga-warga yang terkonfirmasi bahkan yang meninggal dunia di Trenggalek ini orangnya tidak pernah kemana-mana, tidak pergi keluar daerah, hanya di rumah, paling banter ke Welingjo di depan rumah. Loh, tapi kenapa dia setelah sakit dibawa ke rumah sakit, di swab ternyata terkonfirmasi positif? Nah, setelah kita telusuri ternyata yang tidak disiplin adalah anggota keluarganya, seperti itu. Dia memang tidak kemana-mana, tapi anggota keluarganya nih, putranya atau cucunya yang satu rumah sering keluar rumah tanpa ada keperluan yang penting, kemudian di luar tidak pakai masker, kemudian di luar berkerumun, ngopi dan sebagainya. Nanti pulang-pulang dia membawa virus, karena tertular virus. Dia sendiri mungkin tidak merasa karena dia imunitas tubuhnya kuat sehingga dia tidak ada gejala, namun dia sudah membawa virus ke rumah. Nah, setelah sampai di rumah, dia kumpullah dengan keluarganya. Nah, dengan keluarga yang punya penyakit bawaan ini, ada yang diabetes, darah tinggi, dan sebagainya. Inilah yang mudah tertular. Kalau sudah tertular, imunitasnya lemah, dia akhirnya ada gejala. Inilah yang perlu kita antisipasi. Oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruh warga Kabupaten Trenggalek, monggo kita disiplinkan anggota keluarga kita. Kalau kita betul-betul ngeman kepada anggota keluarga kita masih cinta, kita sayang kepada anggota keluarga kita, monggo kita semua disiplin. Kuncinya adalah disiplin protokol kesehatan. Disiplin menggunakan masker, selalu jaga jarak di tempat umum, dan rajin mencuci tangan. Inilah perlunya Kampung Tangguh itu, sehingga tidak bisa mungkin hanya aparat dari TNI, Polri, dan Satpol PP selalu operasi, tapi tidak ada partisipasi aktif dari warga masyarakat. Oleh karena itu, monggo di Trenggalek ini sudah diterapkan Kampung Tangguh Semeru, diharapkan
warga di Kampung Tangguh itu bisa berpartisipasi aktif dalam mencegah maupun menangani warga yang terkonfirmasi positif atau terpapar corona. Orang yang terpapar corona itu tidak dipilih, ya toh, tidak dipilih. Siapa saja sebetulnya bisa terpapar. Oleh karena itu, kalau sudah ada warga yang terpapar, jangan sampai dibenci, jangan sampai dijauhi dan sebagainya. Tapi tetap kita monggo, kita sayangi, kita upayakan agar kebutuhannya tercukupi, kesehatannya segera pulih, sehingga warga yang terpapar COVID-19 ini bisa kembali pulih, sehat kembali. Diharapkan seperti itu, Bung Tomo, di Kampung Tangguh Semeru ini. Yang terpenting adalah partisipasi masyarakat. Iya, terima kasih. Demikian Bung Tomo dari kami. Iya, terima kasih untuk Bapak AKP Suyono, tadi juga sudah menjelaskan yang begitu detail ya tentang peningkatan kembali disiplin prokes ini ya. Dan tadi juga Pak Tri sudah menjelaskan yang juga sudah dijelaskan satu persatu secara rinci, yaitu dengan meningkatkan kembali disiplin protokol kesehatan. Ini juga menggunakan masker yang baik dan juga yang benar, begitu Pak ya. Dan juga mencuci tangan, sabun, dan juga menjaga jarak. Dan juga untuk Bapak mungkin juga mau menambah kembali tentang PPKM ya yang berlaku di Trenggalek. Untuk Bapak dan Ramil mungkin juga akan menambahkan. Terima kasih Bung Tomo. Selamat sore juga ini penggemar Radio Praja Angkasa. Tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kasat Pol PP, Kasat Bimas sudah cukup jelas, tetapi ini kami juga perlu mengulang bahwa mendirikan dan diaktifkan lagi Kampung Tangguh itu kalau boleh disimpulkan itu ada 4 macam. Iya. Yaitu yang pertama, mendisiplinkan warga agar benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Itu yang pertama. Kita tahu komunitas warga itu terbesar adalah di dusun, di desa. Di desa, ya betul Pak. Jika kesadaran sudah mulai dari masing-masing desa itu, maka sangatlah mudah untuk membangun kesadaran dalam skala besar. Ini Pak yang perlu pertama, disiplin. Maka Kampung Tangguh ini memiliki peran untuk mengetuk kesadaran masyarakat dari level desa terkait yang terpelosok sendiri, yaitu mengadakan protokol kesehatan untuk selama pandemi corona ini Pak. Jadi ini yang pertama tujuannya untuk Kampung Tangguh. Kemudian yang kedua yaitu menekan dan menurunkan tingkat penyebaran COVID. Bagaimana? Jadi warga-warga yang asli penduduk kemudian yang datang kembali diharapkan sabar dulu. Like kangen-kangenan ya sabar dulu lah, pakai HP dulu, video call itu saya rasa tidak menular kalau video call. Nah, tapi kalau langsung bersentuhan, langsung pulang membawa, nah ini yang rawan sekali, sangat rawan. Nah disitulah peran dari Kampung Tangguh warganya untuk peduli memberikan secara bahasa yang ngedok, lek wong Jawa ngejak yang ngedok, pahami, kalau bahasa keluarga paling mudah dipahami sehingga dia cepat mengerti. Nah di sini yang kedua itu menekan. Karena hal yang dianggap baik efektif guna menekan penyebaran virus tersebut ya ini Pak ya. Kemudian yang ketiganya bisa menyelesaikan dampak sosial. Nah ini Kampung Tangguh bisa menyelesaikan. Karena apa? Bahasa yang ngedok itu mudah sekali orang memberikan pemahaman, cukup dikasih tahu satu kali dia paham karena bahasanya hari-hari yang dipakai. Dengan adanya Kampung Tangguh ini masyarakat cara gotong royong sedikit banyak bisa mengantisipasi terjadinya dampak sosial seperti kekurangan pangan, kelaparan dan lain-lain sebagainya. Ini dia saling membantu. Oh kan dan cepat dibantu. Ada yang ya apa adanya diberikan kepada warga yang terkena COVID itu. Ini. Kemudian yang keempatnya Pak yang terakhir yaitu Pak menjaga keamanan. Jadi Kampung Tangguh itu otomatis menjaga keamanan. Orang berniat kurang baik, oh ini ada Kampung Tangguh, ada COVID, dia sudah mulai ditangguhkan.
Jadi diantaranya kemungkinan yang harus diwaspadai akibat wabah corona ini adalah ancaman Kamtibmas, sangat mungkinlah terjadi kriminal akibat pandemi. Makanya Kampung Tangguh juga berperan untuk menjaga dan memastikan kondisi Kamtibmas masing-masing dengan aman. Saya kira tambahan saya 4 hal ini Pak, mudah-mudahan nanti juga paham masyarakat dengan adanya kita berkomunikasi, kita mendirikan wawasan ini bermanfaat bagi warga masyarakat Trenggalek. Terima kasih Pak Utomo. Terima kasih untuk Bapak Dan Ramil tadi yang juga sudah menjelaskan Kampung Tangguh ya. Dan kembali kita kepada Bapak Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek, Bapak Stefanus Triadi Atmono. Monggo Pak. Terima kasih. Sampai sore hari ini rekan-rekan mitra dengar RK Radio Praja Angkasa setia menemani kita bersama. Ini ada beberapa pantun tapi parian ya, nanti kita bersaut-sautan dengan Pak Yono, Kasat Bimas, kemudian Pak Poto selaku Dan Ramil Bendungan. Ini kita akan saling menginformasikan kepada masyarakat Trenggalek. Jadi ini ada parian yang akan kita sampaikan. Anget-anget wedang jahe. Anget-anget wedang jahe, mantap. Ya, ini udan-udan kayak gini ya. Mantap Pak. Kepingin selamat nang omah wae. Ya, ini. Jadi ini sebagai bentuk gambaran. Jadi kalau kita pengen selamat ya di rumah saja. Tidak usah keluar kalau tidak diperlukan sama sekali ya. Jadi ini pesan kita kepada masyarakat Trenggalek. Kemudian nah ini nek wis enek wedang jahe anget butuh nyamiane. Nah, ya. Apa itu? Apa? Asale jadah saka ketan. Cocok. Masuk. Mlebu omah wisuh tangan. Nah, jadi sebelum masuk ke rumah wijik dulu. Ya, dibiasakan betul. Supaya cuci tangan dan sebagainya. Monggo, Pak Yono. Terima kasih Pak Tri. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Triadi, lek mlebu omah wisuh tangan. Lah saiki nek kanggo ningkatkan imun iku enake ya rujaan. Ya, rujaan. Lek rujaan kudu nganggo timun. Terus? Nah, lek wisuh tangan nganggo sabun. Nggih, Pak Tri. Cocok. Tadi kalau mau masuk rumah cuci tangan. Cuci tangannya pakai sabun. Nah, nek tadi sudah rujaan, saiki roti bakar iku cocoknya disandingne karo wedang kopi. Nggih. Ngoten. Lek bali teko pasar monggo ganti klambi. Nah, ini dulur-dulur semua kalau pulang dari pasar, dari kerja, dari luar, dari kegiatan apapun, pulang monggo ganti baju dulu baru kumpul dengan keluarga. Ngoten nggih. Monggo selanjutnya. Terima kasih Pak Yono. Kalau tadi pantunnya begitu menarik Pak ya. Mantap sih. Ini terus aku harus pantun apa meneh. Nah, itu Pak ya. Tapi aku kudu nyandung, kudu nyambung Pak. Soalnya kopi itu digawe jadi ngati-ngati. Lek gawe kopi nyandung belara. Ya. Ojo lali jaga jarak. Lek di tempat umum jaga jarak. Nah, terus blonjo neng pasar tuku beras kudu ditaker. Oh, ditaker. Ya, soalnya gue kakean. Gue nak blenger. Lah yang pengen waras nganggo masker. Kira-kira. Nah ini pesan-pesan kita. Mudah-mudahan guguyonan ini juga bermanfaat bagi warga masyarakat Trenggalek seluruhnya. Mungkin acara ini sudah selesai, Pak. Masih dilanjut, Bapak? Nggih, jadi monggo dipun waos berkaitan yang mungkin akan perlu disampaikan. Tentunya kami sedikit banyak menghimbau kepada warga masyarakat bersama 3 pilar ini kami tidak bosan-bosannya tetap akan melaksanakan sosialisasi ini, justru pengetatan protokol kesehatan setiap hari. Jadi bersama Polres Trenggalek, Kodim Trenggalek dan seluruh unsur yang lain. Tanpa keterlibatan masyarakat ini kita tidak akan mampu melakukan pencegahan virus COVID ini. Oke, terima kasih. Mungkin acara ini cukup sampai di sini dulu Pak ya. Ya.
Baik, terima kasih untuk mitra dengar semuanya. Mudah-mudahan ya acara ini bermanfaat untuk panjenengan dan acara ini juga dapat Anda ikuti mungkin di acara dan gelombang yang sama, tapi kita tetap waspada terhadap COVID-19.